Kinerja di LPP RRI Tanjung Pinang yang memproses berkas keuangan seperti pengarsipan SPJ masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual. Proses manual semacam ini sangat menyulitkan bagian tata usaha dalam hal pencarian berkas-berkas SPJ yang dibutuhkan. Kemudian, dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang apabila tidak dikelola dengan benar. Dengan adanya sistem digitalisasi ini, maka akan mengurangi penumpukan kertas dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan, dan tahun pada dokumen SPJ tersebut. Dengan begitu, maka penulis tertarik mengambil pemecahan permasalahan dengan judul Digitalisasi Dokumen SPJ dengan Penyimpanan Mega di LPP RRI Tanjung Pinang tahun 2022. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi bersama atasan terkait digitalisasi dokumen arsip SPJ. Sebelum memulai konsultasi, saya meminta izin dan menentukan jadwal konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan pertama ini bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga kegiatan aktualisasi yang saya jalankan berjalan dengan lancar. Kegiatan kedua mengumpulkan arsip SPJ LPP RRI Tanjung Pinang. Kegiatan ini saya awali dengan melakukan komunikasi bersama senior di bagian tata usaha dan bagian lainnya agar pengumpulan dokumen SPJ dapat dilakukan dengan lengkap. Setelah melakukan komunikasi bersama senior, saya melakukan pengumpulan arsip SPJ dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Setelah dokumen SPJ terkumpul berdasarkan bulan, selanjutnya saya memeriksa kelengkapan lembar SPJ seperti kwitansi, lampiran kwitansi, SPBY, dan dokumen lainnya. Ketika mengurutkan dokumen SPJ yang ada, saya tidak lupa menandai dokumen yang belum lengkap. Hal tersebut dilakukan agar kelengkapan dokumen SPJ dapat dilaksanakan, seperti melakukan kelengkapan tanda tangan pada dokumen SPJ. Sehingga apabila terdapat pemeriksaan oleh tim seperti SPI, semua dokumen yang ada sudah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya melengkapi tanda tangan, saya juga melakukan pencetakan dokumen SPJ yang belum lengkap, serta melakukan pencarian dokumen lain yang masih tercecer. Melakukan pengecapan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen sebagai bentuk barang atau pekerjaan tersebut telah diterima atau diselesaikan dengan lengkap. Kegiatan ketiga, melaksanakan digitalisasi arsip berkas SPJ. Di tahapan ini, saya melakukan scanning file SPJ yang sudah lengkap, di mana hasil scanning tersebut saya periksa kembali dengan teliti, agar hasil scanning file SPJ dapat terbaca dengan jelas, sehingga pemanfaatan hasil scan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah melakukan scanning file SPJ, maka terdapatlah file SPJ di mana file tersebut berisikan nomor SPJ berdasarkan bulan. Dikarenakan hasil scanning berformat gambar, maka untuk selanjutnya saya melakukan konversi format gambar ke PDF. Dengan melakukan convert ini, maka hasil dari ukuran PDF tidak terlalu besar sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan digital yang ada. Pada kegiatan ketiga ini, terdapatnya output yaitu hasil arsip SPJ yang sudah berformat PDF, di mana hasil yang berformat PDF ini yang akan disimpan di dalam penyimpanan digital yang ada. Kegiatan keempat, menata dokumen arsip SPJ digital ke dalam penyimpanan Mega dan menghubungkannya dengan spreadsheet. Memilih Mega karena penyimpanan digital ini
fokus pada keamanan data dan juga mengikuti 4 pilar dukungan transformasi digital yang disusun oleh Kominfo. Salah satunya yaitu Digital Safety, di mana kemampuan untuk mengenali, menerapkan, serta meningkatkan kesadaran perlindungan keamanan digital. Keamanan di Mega ini menggunakan enkripsi end-to-end yang membuat keamanan data semakin bagus, di mana pihak Mega pun tidak mengetahui apa yang diunggah dan tidak dapat mengidentifikasi file yang ada. Ini merupakan tampilan awal Mega, di mana dalam pembuatan akun baru mendapatkan penyimpanan gratis hingga 20 GB. Di sini terlihat di mana sudah teruploadnya file SPJ dalam penyimpanan Mega. File yang diberi nomor secara otomatis berurutan sesuai dengan angka yang paling kecil. Di sini saya akan menghubungkan berkas yang tersimpan di Mega dengan spreadsheet agar lebih mempermudah melihat data yang sudah diupload di Mega. Di set ini terdapat kolom tanggal, nomor urut tanda bukti, uraian, saldo, dan dokumen SPJ. Menghubungkan spreadsheet dengan penyimpanan Mega dimulai dari mengambil link dokumen di penyimpanan Mega, lalu memindahkan link tersebut ke spreadsheet yang sudah dibuat. Dengan begitu, kita dapat melihat rincian data sekaligus terdapatnya data digital yang sudah terhubung. Dengan adanya spreadsheet ini, memudahkan dalam melihat rincian data serta kelengkapan data yang ada karena sudah terdapat nomor SPJ yang mana apabila terdapat dokumen yang belum terunggah dapat terlihat jelas di sini, sehingga dapat mempercepat pencarian dokumen SPJ tanpa perlu mencari berkas satu persatu. Kegiatan kelima, menyampaikan hasil final arsip SPJ digital kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Melaporkan hasil kerja SPJ kepada Kepala Bagian Tata Usaha yaitu Ibu Vespa Krisnawati SPD MSI, sekaligus mentor yang selalu membimbing dan mengarahkan saya demi terlaksananya kelancaran pengarsipan digital SPJ yang saya lakukan. Di sini saya memperlihatkan hasil pelaksanaan arsip SPJ yang sudah jadi dan melakukan penjelasan tata cara penggunaan arsip SPJ digital yang sudah saya hubungkan dengan spreadsheet, sehingga terdapatnya kejelasan cara penggunaan arsip SPJ digital yang telah dibuat. Dengan begitu, penerapan arsip SPJ digital dapat digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Di sini saya juga mendapatkan masukan dari Kepala Bagian Tata Usaha terkait arsip SPJ digital untuk kedepannya, sehingga dokumen-dokumen SPJ dapat dilakukan perbaikan lebih baik lagi. Nanti hasilnya ketahuan dari catatan Adi itu nanti dicari dokumennya sampai ketemu. Selanjutnya, saya menyampaikan hasil arsip SPJ kepada Kepala RRI Tanjung Pinang, Bapak Darno Esos, serta meminta masukan dan saran terkait hasil SPJ yang sudah dibuat. Harus sekaligus kamu tanyakan kepada pemain bidang mana, ini pemain bidang siaran, pas acara dialog dalam studio belum lengkap apanya nih, dan itu salah satu bagaimana mengarsipkan menjadi arsipnya secara digital baik. Apapun kalau di keuangan belum ada, harus minta supaya dilengkapi lagi suplemen terkait dengan dokumen itu gitu nah ya. Tahapan kegiatan ke-6 yaitu mensosialisasikan hasil arsip SPJ digital. Di sini saya memilih tanggal yang tepat dikarenakan padatnya jadwal menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-77. Setelah koordinasi, sosialisasi akan dilakukan pada tanggal 8. Sebelum sosialisasi dimulai, saya memastikan speaker, proyektor, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya dalam keadaan siap digunakan, sehingga ketika sosialisasi dimulai dapat terlaksana dengan lancar. Waktunya tiba, pada pukul 13.30 WIB, saya menyampaikan hasil sosialisasi di ruangan rapat LPP RRI Tanjung Pinang. Sosialisasi ini dihadiri langsung Kepala RRI Tanjung Pinang, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian lainnya. Sangat berarti bagi saya, oleh karena itu saya
saya silakan Bapak dan Ibu memberikan salam masukan. Setelah sosialisasi, saya mendapatkan dukungan oleh Kepala RRI Tanjung Pinang dan Kepala Bidang lainnya. Di sini saya tampilkan bukti dukungan Kepala RRI Tanjung Pinang. Saya Darno, Kepala RRI Tanjung Pinang. Saya mengapresiasi dan mendukung penuh proyek perubahan aktualisasi dari Saudara Soehardi, yaitu tentang digitalisasi arsip SPJ. Aktualisasi ini dapat menambah inovasi dan mempercepat pendokumentasian serta arsip daripada SPJ di RRI Tanjung Pinang. Selamat dan sukses untuk Saudara Soehardi. Begitu pentingnya arsip, sehingga diperlukan adanya upaya dan tindakan perlindungan, serta pengamanan untuk mencegah rusak dan hilangnya arsip tersebut. Mengingat peran arsip sangat penting, maka harus mendapat perhatian khusus. Dalam aktivitas kantor, diperlukan suatu sistem penanganan arsip atau manajemen arsip yang baik dan benar, agar arsip kantor dapat terpelihara dan mudah ditemukan apabila diperlukan. Sehingga keberadaan arsip benar-benar menunjukkan peran yang penting dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Bisa dibayangkan, ketika mencari dokumen yang sudah 2 tahun berlalu atau dokumen dianggap baru, kemudian tidak ditemukan, atau ditemukan setelah menyisir semua dokumen yang ada. Hal tersebut dapat menguras waktu yang ada, terlebih apabila dokumen belum juga ditemukan. Sebagai pegawai administrasi, saya mempunyai kewajiban untuk mengamankan dokumen negara. Dengan mengoptimalisasi data SPJ dengan centralized atau terpusat, penyimpanan di sini mempunyai satu lokasi, di mana semua hal yang dibutuhkan itu tersimpan dengan aman, teratur, dan mudah di-search atau dicari. Karena semua data SPJ yang telah diarsip sesuai tahun, bulan, dan nomor SPJ. Kalau butuh file SPJ apapun, pasti ada dan mudah untuk dicari, karena semuanya teratur. Ini bukan hanya untuk hal digital, tapi juga fisik, sehingga berkas-berkas yang sudah ada menjadi teratur. Jadi, apabila berkas fisik SPJ misalnya dibutuhkan bulan Maret dengan nomor 154, sudah ada tempatnya. Dengan adanya satu lokasi sentral, kita tidak butuh bingung, ini di mana ya? Pasti ada di salah satu folder, salah satu kotak yang mudah untuk di-search atau dicari.